Apa kuahnya nih? Di lereng Merapi, di Sinan Mulo kampung ditentukan. Walaupun indah duduk baselo, sungguh pun dak samo tagak badiri, hati nan samo kita lapangkan. Seriah basusun sarato pinang, dalam caranya di bawah tilang. Gambia jo sadah dan bangawani, jania di hati jo pikiran sana. Tangan tunjuk menyampaikan salam. Ya bismillah acara kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, Engkau yang memiliki dunia dan akhirat ya Allah. Kepadamu kami mohon dan meminta ampun ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, dosa masa lalu kami maupun dosa kami hari ini ya Allah. Dosa besar yang kami lakukan maupun dosa kecil ya Allah. Dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Dosa yang kami lakukan secara sembunyi maupun terang-terangan ya Allah. Ampunkan juga dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang masih hidup maupun yang telah meninggal ya Allah. Mudahkan urusannya, lapangkan kuburnya ya Allah. Sayangi mereka seperti mereka sayang kepada kami ya Allah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Rabb, kami mohon keberkahan-Mu dalam setiap umur yang kami jalani dan amal kebaikan yang kami kerjakan ya Allah. Serta kami memohon kepadamu ya Rabb hasil yang terbaik terhadap kegiatan yang kami lakukan pagi ini ya Allah, yaitu penilaian anugerah Masjid Percontohan dan Ramah kategori Masjid Ramah Keragaman tingkat nasional tahun 2024 di Masjid Akbar Galogandang, Nagari Tiga Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ini ya Allah. Serta berikan juga kami keberkahan-Mu kepada tamu undangan kami ya Allah, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, bundo kandung, pemuda-pemudi serta seluruh wali nagari, pimpinan ormas, ketua MUI Tanah Datar, wali nagari, camat, Forkopinca, kepala KUA, kepala Kemenak Tanah Datar, Bapak Haji Amril SAG MM serta Bupati Tanah Datar, Bapak Eka Putra SE MM atau yang mewakili, dan semua yang hadir ya Allah pada pagi hari ini tanpa terkecuali. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bara wa darkis syaqaq wa su'il qada wa syama'atil a'da. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari musibah yang berat ya Allah, kecelakaan yang menimpa, ketentuan yang jelek dan kejahatan musuh yang zalim ya Allah. Ya Allah, dengan kondisi negeri kami hari ini ya Allah, cuaca yang tak menentu, kami juga mohon kepadamu ya Allah, jauhkan negeri kami ya Allah dari bala, musibah dan bencana ya Allah. Ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, Engkau ciptakan kami ya Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal ya Allah, untuk saling menghargai perbedaan ya Allah. Dan kami wujudkan ya Allah penghargaan terhadap perbedaan itu, keragaman itu di masjid-Mu ini ya Allah, Masjid Akbar Galogandang, di mana seluruh orang yang memiliki mazhab yang berbeda ya Allah beribadah dengan tenang, beribadah dengan damai dan ramah serta menghargai setiap perbedaan yang ada ya Allah. Maka benarlah apa yang Engkau katakan ya Allah, bahwa masjid ini adalah tempat untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang memakmurkannya, dan orang-orang yang memakmurkan itu tidak pernah takut ya Allah terhadap perbedaan, karena takutnya hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, di akhir doa kami ya Allah, sekali lagi kami dari hati yang dalam memohon ya Allah, berikanlah hasil yang terbaik untuk kami ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pemberi hasil ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari Padang hadak ke Batu Sangka, singgah Sabanta di Padang Pariaman. Sambutlah salam dari kami si Pangka untuk tim penilai Masjid Ramah Keragaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat atau mewakili. Seterusnya yang kami hormati Bapak Kakan Kemenak Kabupaten Tanah Datar beserta rombongan. Seterusnya yang kami hormati Ketua MUI
Kabupaten Tanah Datar. Seterusnya yang kami hormati Ketua Ormas se-Kabupaten Tanah Datar. Seterusnya yang kami hormati Camat Kecamatan Rambatan beserta unsur Forkopimda. Seterusnya yang kami hormati Kepala Madrasah se-Kabupaten Tanah Datar. Yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Tanah Datar. Yang kami hormati Perangkat Nagari Tigokoto, BPRN, Kerapatan Adat Nagari. Seterusnya yang kami hormati Ketua MUI Kecamatan Rambatan. Yang kami hormati Pengurus Masjid Akbar Galogandang. Seterusnya yang kami hormati Pengurus Remaja Masjid Akbar Galogandang. Yang kami hormati Ketua Lembaga Unsur Senagari Tigokoto. Seterusnya yang kami hormati Niniak Mama, Alim Ulama Cadiak Pandai, tokoh masyarakat, ibu-ibu Bundo Kanduang, pemuda, remaja, santriwan, para hafiz dan hafizah, serta teristimewa kepada Ketua Tim Penilai Masjid Percontohan dan Ramah tingkat nasional beserta seluruh jajaran yang hadir yang tidak dapat kami sebutkan nama dan gelar satu persatu. Kalau di kota sana Bapak selalu menginjak tanah, tetapi kami di sini Pak masyarakatnya menjunjung tanah. Nah, ada suatu hal unik di Nagari Tigokoto ini Pak, khusus di Jorong Galogandang ini kita menjual tanah itu tanpa sertifikat. Nah, itulah berbedanya kita dengan nagari yang lain. Berbedanya kita dengan desa yang lain. Ketika desa atau nagari lain itu menjual tanah dengan sertifikat, tetapi di Galogandang ini cukup tidak menggunakan sertifikat. Ketika yang lain menginjak tanah, kita justru menjunjung tanah kita tersebut. Itulah keberagaman yang satu-satunya yang ada, tidak ada di tempat lain kecuali di Galogandang Nagari Tigokoto ini. Bapak Ketua Tim yang kami hormati, Masjid Akbar Galogandang ini merupakan satu-satunya masjid di Jorong Galogandang Nagari Tigokoto ini. Satu-satunya masjid di sini tempat berkumpul semuanya masyarakat. Apapun kegiatan keagamaan, kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya terpusat di Masjid Akbar Galogandang ini. Tidak hanya satu paham saja yang ada di sini, berbagai macam paham yang ada di Masjid Akbar Galogandang, di Jorong Galogandang ini. Hanya di Masjid Akbar ini tempat satu-satunya pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT. Ada tarbiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Salafiyah, semuanya berbaur menjadi satu di Masjid Akbar Galogandang ini. Tentunya kami pemerintah Nagari mensupport semua kegiatan keagamaan, baik yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah, oleh Nahdlatul Ulama dan tarbiyah di Masjid Akbar Galogandang ini. Sehingganya di Masjid Akbar Galogandang ini kegiatan-kegiatan keagamaan bersatu padu, baik dari remaja masjid, pengurus masjid, pengurus lembaga didikan subuh, pengurus BKMT, dan juga rumah tahfiz, semuanya berada di satu naungan, yaitunya pengurus Masjid Akbar Galogandang. Bapak Ketua Tim, Bapak Kanwil, Bapak Bupati yang kita hormati, pertama kami atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar mengucapkan selamat datang kepada Ketua Tim Bapak Dr. Akmal Salim beserta rombongan di Masjid Akbar Galogandang Kecamatan Rambatan dalam rangka visitasi penilaian Masjid Percontohan dan Ramah tingkat nasional tahun 2024. Mudah-mudahan Bapak beserta tim betah tinggal atau berada di Kecamatan Rambatan dalam waktu beberapa jam ke depan ini. Kemudian juga ucapan selamat datang
kepada Bapak Kakandul beserta rombongan yang telah hadir siap sholat subuh tadi dari Padang menuju Kabupaten Tanah Datar. Mudah-mudahan setiap langkah gerak jalan mobil yang Bapak lalui akan dibalasi oleh Allah dengan amal pahala yang berlipat gandanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ucapan terima kasih dan apresiasi kami yang setinggi-tingginya kami sampaikan pertama kepada Bapak Kakandul Kemenak Provinsi Sumatera Barat beserta seluruh jajaran yang telah memberikan support, membimbing sehingga Masjid Akbar Galogandang telah berhasil lolos menjadi peringkat 1 tingkat Provinsi Sumatera Barat, dan sekarang tim nasional melakukan visitasi, dan kita bermohon mudah-mudahan Masjid Akbar Galogandang ini sesuai dengan harapan Bapak Wali Negari tadi memang akan menjadi juara 1 tingkat nasional nanti ya. Ini harapan kita bersama. Yang kedua, terima kasih apresiasi lakukan serupai, dan terakhir tentu kita bermohon mudah-mudahan kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Ini pantun yang bahasa Indonesia Pak Akmal ya. Gembala kambing di tanah gurun, pulang sore terlihat kumal, tim penilai langsung turun. Insya Allah Masjid Galogandang ini juara nasional. Mungkin adat istiadat di Minangkabau. Inilah tradisi Minangkabau, bagaimana masyarakat Minangkabau menghormati tamu yang datang ke wilayahnya. Betul Pak Bupati? Alhamdulillah Bapak-bapak, ibu-ibu, dengan hadirnya dari semua tokoh masyarakat, majelis taklim, semua unsur pemerintah, alhamdulillah kita sangat senang dan berbahagia sekali. Kita senang kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu. Memang tidak salah, tim nasional menetapkan masjid di Galogandang ini salah satu nominasi untuk dikunjungi, yaitu dengan nama prioritas Masjid Ramah Keragaman. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan namanya Ampera, Anugerah Masjid Percontohan dan Ramah, disingkat dengan Ampera. Ada 10 nominasi yang kita lakukan di Sumatera Barat. Kalau yang satu Masjid Raya itu untuk nasional, tapi yang 10 kita lakukan itu dengan menilai di 19 kabupaten kota. Alhamdulillah itu telah kita lakukan, dan untuk Masjid Keragaman jatuh pada masjid yang ada di Galogandang. Kita usulkan ke nasional. Jadi bagaimana pengurus masjid juga harus mampu menciptakan sebuah kondisi masyarakat jamaah itu datang ke masjid itu mendapatkan sesuatu. Apa sesuatu itu? Sebuah ketenangan batin. Ini dia. Itu yang diharapkan. Dari sisi aspek manajemen, ditata secara baik administrasinya, sehingga nantinya masjid yang ada di Galogandang ini itu akan menjadi contoh. Tadi kita dengar Pak Ketua Tim bahwasanya pengurus-pengurus masjid lain juga hadir ya Bapak Ibu, ya Pak Kemenak ya. Pengurus masjid yang ada di Tanah Datar itu diundang Pak Kasubdit untuk melihat apa betul kelebihan dari masjid yang ada di Galogandang ini. Kenapa dia menjadi nominasi nasional Masjid Keragaman? Tadi sedikit sudah disampaikan bahwasanya di sini semua mazhab, semua aliran ada di sini, dan itu menciptakan sebuah
kenyamanan. Ini dia tadi kenyamanan. Tidak ada pertikaian. Kan berbeda mazhab itu. Benar. Kita dapat informasi kalau di bulan Ramadan yang sholat tarawih yang berapa rakaat Pak? 20 ada. Ya? 8 ada. Ada lagi? Kalau mau lebih dari itu nanti di tengah malam. Jadi di sini cukup memfasilitasi, cukup difasilitasi oleh pengurus masjid Pak Ketua Tim. Itulah salah satu yang kita dengar tadi. Semuanya difasilitasi oleh pengurus masjid. Bahkan nanti kita dengar ekspos dari ketua masjid. Bapak Ibu yang berbahagia, kita dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, khusus Bapak Kakanwil, menitipkan salam dan ucapan selamat kepada masyarakat yang ada di sini, yang ada di Galugandang. Ucapan selamat kepada masyarakat di sini, bahwasanya Galugandang telah membawa nama Sumatera Barat harum di tingkat nasional. Terima kasih kepada Pak Kakanwil yang sudah mempercayakan kepada Masjid Abrah untuk mewakili, untuk dinilai oleh tim penilai tingkat nasional. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, harapan disampaikan oleh Pak Wali Nagari ini tadi bisa kita wujudkan. Tentunya ini sangat mendorong bagi kita, sangat merupakan menjadi motivasi bagi kita, masyarakat Kabupaten Tanah Datar, khususnya di Nagari Tigo Koto Galugandang ini, supaya bisa mempertahankan nilai-nilai yang sudah ada sekarang, sehingga kehidupan beragama, kehidupan masyarakat di sekitar, khususnya kemasyarakatan di Nagari Galugandang harus bisa dipertahankan. Barangkali itu. Bapak Ketua Tim yang kami hormati, pada kesempatan kali ini izinkan kami pengurus masjid menyampaikan sekilas mengenai profil masjid kita, yakninya Masjid Akbar Galugandang. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, kenapa Masjid Akbar Galugandang bisa terpilih mewakili Provinsi Sumatera Barat ke tingkat nasional. Maka dari itu izinkan kami untuk menyampaikan sekilas mengenai profil masjid kita, Pak. Ya. Ini visi dan misi masjid kita, Pak. Masjid Akbar Galugandang. Yang visinya itu menjadikan masjid yang menjamin toleransi dalam keragaman, dengan misi menjadikan masjid sebagai sentra kegiatan ibadah dan sosial kemasyarakatan, kemudian mengayomi keberagaman pengamalan agama menurut pemahaman masing-masing, kemudian yang ketiga menjunjung tinggi toleransi dalam pemahaman beragama. Seperti ada pemahaman Muhammadiyah, pemahaman NU, pemahaman Tarbiyah, dan pemahaman Salafiyah. Dan kebetulan saya pribadi selaku ketua itu beraliran Salafi, Pak. Tapi bermacam keragaman yang ada itu, Pak, tidak menjadi masalah. Karena kita di dalam kepengurusan masjid itu mengakomodir, memberikan space, ruang yang cukup untuk beraneka pemahaman yang ada, dan itu bisa kita lihat aplikasinya di dalam contohnya salat subuh, Pak. Salat subuh berjamaah, ketika ada imam yang kunut, melafazkan kunut, kemudian ada jamaah yang mengangkat tangan dan ada yang tidak mengangkat tangan. Tapi itu tidak menjadi persoalan, Pak. Malah itu semakin memperkaya khazanah keragaman yang ada di Masjid Akbar Galugandang. Begitu juga dengan kepengurusan, Pak. Kepengurusan Masjid Akbar Galugandang ini juga terdiri dari berbagai macam keragaman. Seperti keragaman pemahaman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi.
ada teman-teman di yang berpemahaman Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Tarbiyah dan lain sebagainya. Tapi itu tidak menjadikan kami sesama pengurus ini saling cakar-cakaran atau gontok-gontokan, tidak. Tetapi kami berusaha untuk saling bekerja sama dan saling menguatkan dengan pemahaman yang ada. Nah, berbagai macam keragaman itu Pak, bisa kita lihat di sini ada keragaman dari suku. Jadi setiap pengurus masjid ini Pak itu diutus dari berbagai suku yang ada di Galo Gandang. Itu keragaman dari suku Pak. Kemudian juga ada keragaman berdasarkan latar belakang pendidikan. Nah, jadi kami pengurus masjid ini Pak bermacam-macam latar belakang pendidikan kami. Ada yang dari sarjana, ada yang SMA, kemudian ada juga yang dari SMP dan lain sebagainya Pak, seperti yang sudah kita lihat di slide ini. Kemudian kepengurusan masjid ini juga beragam di dalam umur Pak, dalam usia. Jadi tidak hanya yang usia tua ataupun muda, tapi ini berkombinasi antara usia tua dan muda. Kemudian keragaman lainnya Pak, itu dalam ini keragaman pemahaman sudah tadi ya. Selanjutnya itu keragaman di dalam pekerjaan. Nah, di sini unik Pak. Pengurus masjid tidak hanya orang-orang yang duduk di instansi pemerintahan, tetapi juga ada yang bekerja sebagai, misalnya saya ini Pak, saya buruh bangunan selaku ketua. Kemudian ada yang pedagang, itu Bapak bendahara kami, Bapak Datuk Gadang. Ada juga yang berprofesi sebagai guru. Nah, ini guru. Kemudian ada wira swasta, ada petani, ada tukang cukur, dan ada mahasiswa. Jadi lengkap semuanya Pak, berkombinasi di dalam satu wadah. Kemudian keragaman selanjutnya terdiri dari keragaman jenis kelamin. Jadi yang jadi pengurus tidak hanya laki-laki saja Pak, atau perempuan saja, tetapi ada laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya ada keragaman menurut fungsi di tengah masyarakat. Jadi pengurus ini sesuai dengan fungsinya, ada yang niniak mama, ada yang cerdik pandai, ada yang alim ulama, ada yang pemuda, ada yang dari Bundo Kanduang, dan dari tokoh masyarakat. Kemudian selanjutnya, nah ini grafik ya, keragaman. Ini grafik Pak, grafik Jamaah Masjid Akbar Galo Gandang di tahun 2023, didominasi oleh jamaah kami dari Muhammadiyah, NU, Tarbiyah, dan Salafiyah. Kemudian selanjutnya, Masjid Akbar juga memiliki keragaman di dalam donasi, di dalam sumber biaya operasional. Nah, kami juga memiliki keragaman, di antaranya itu dari masyarakat yang ada di kampung halaman, kemudian dari perantauan, kemudian sumber dananya dari pemerintah daerah, pengusaha, kemudian ada Bareh Ganggam Pak. Nah, ini yang menarik. Bareh Ganggam ini itu di kalangan Bundo Kanduang atau ibu-ibu gitu, sebelumnya memasak, itu diambil dulu Pak, beras itu segenggam, kemudian dipisahkan di suatu wadah. Nah, setelah wadah ini penuh nantinya itu diserahkan ke masjid untuk biaya operasional masjid. Kemudian ada juga sumber dana masjid itu dari celengan pasukuan dan dari donatur yang tidak mengikat. Itu itu keanekaragaman dari sumber dana masjid. Kemudian selanjutnya, ini keanekaragaman pendidikan kegiatan masjid Pak. Ada beraneka ragam seperti adanya pengajian rutin di masjid itu dari tingkat anak-anak, pemuda, kemudian ibu-ibu BKMT, dan juga untuk para lansia. Kemudian ada kegiatan rumah tahfiz, kegiatan MDA, kegiatan remaja masjid, kegiatan BKMT, kegiatan PHBI, sosial gotong royong, dan kegiatan di perpustakaan.
perlu kita ketahui bahwasanya perpustakaan Masjid Akbar Galuh Gandang ini Pak pernah mendapatkan juara 1 di tingkat provinsi Sumatera Barat dalam lomba perpustakaan masjid Pak di tahun 2013. Nah, untuk selanjutnya ini ada juga berbagai macam kegiatan masjid Pak, seperti senam lansia, pemeriksaan kesehatan gratis, pelatihan penyelenggaraan jenazah. Itu kita berkolaborasi dengan seluruh unsur yang ada dari nenek mama, kemudian dari alim ulama, kemudian pelatihan khatib dan imam beserta bilal, kemudian ada kegiatan di TPA dan TPQ, kemudian ada kegiatan sosial kematian masjid dan surau, kemudian ada kegiatan sosial untuk anak yatim dan duafa. Kemudian selanjutnya, nah ini juga Pak, keragaman kegiatan yang lain itu dengan adanya ambulan gratis. Seperti yang kita bisa lihat di belakang kita, ada ambulan gratis. Itu untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Ambulan ini memang gratis secara menyeluruh Pak. Jadi kalau ada masyarakat yang membutuhkan, untuk kemana saja itu gratis, tidak perlu bayar. Karena masjid yang menanggulangi segala operasionalnya Pak. Selanjutnya, nah ini keragaman dari segi pendidikan masjid Pak. Ada di masjid kita ada rumah tahfiz, taman pendidikan Al-Quran, kemudian madrasah diniyah taklimiyah awaliyah, kemudian didikan subuh serta pelatihan khatib dan imam yang telah kita sampaikan tadi Pak. Nah, ini untuk keragaman pengajian. Keragaman pengajian Masjid Akbar Galuh Gandang ini Pak, kita ada lakukan pembinaan melalui khutbah Jumat, pembinaan melalui kuliah Ramadan, pembinaan melalui kuliah subuh, pembinaan melalui peringatan Hari Besar Islam. Itu penceramah ataupun khatib yang datang itu berbagai macam latar pemahamannya Pak kita hadirkan di sini. Mulai dari Muhammadiyah kita hadirkan, kemudian NU kita hadirkan, pemahaman tarbiyah kita hadirkan, dan pemahaman-pemahaman yang lain. Dan alhamdulillah itu seluruh masyarakat berkenan hadir Pak. Jadi misalnya jika ada dai Muhammadiyah, itu warga yang pemahaman NU itu juga hadir. Jadi alhamdulillah tidak ada pilih-pilih dalam mendengarkan kajian ini Pak. Urang Padang maani banang, diani lalu di parampik, parampik lalu di patigo. Jika dirantang nambah panjang elok dipunta nanya singke ambil sekadar kapaguno. Anak mangguang mambawa padi, padi di bawah juga robah. Sekianlah penyampaian dari kami. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu dan bapak-bapak. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa fi ayatin ukhra innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tanpa mengurangi hormat saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kalau saya sebutkan ada yang terlewat nanti bermasalah. Tapi ini dari tiga streamline ya, tiga kelompok besar dari jajaran pemerintahan, tentu ini dari Pak Gubernur, terima kasih Pak Wali Kota, Pak Bupati ya, kemudian sampai dengan level-level pemerintahan di bawahnya lah, begitu. Kemudian dari jajaran Kementerian Agama dari mulai Pak Kanwil yang diwakili, Pak Kemenag, kemudian KUA,
para penyuluh di IPARI ya, kemudian tentu saja para alim ulama, masyayikh sekalian, dan kalangan ketiga dari adat ya. Di sini dari nenek mama, dari kalangan masyarakat semuanya. Dan tentu saja para jamaah Masjid Akbar ini yang saya tadi terkagum-kagum paparan ataupun baca profil ini. Ibu bapak yang saya hormati, pertama kami ingin menyampaikan salam dari pimpinan Pak Dirjen, Pak Direktur yang memberikan amanah kepada kami untuk melihat langsung. Tentu ini untuk meyakinkan bahwa memang Masjid Al-Akbar ini layak, dan tadi itu sejak doa saja sudah diharapkan begitu. Tepuk tangan untuk Masjid Al-Akbar Galuh Gandang ini. Ibu bapak yang kami hormati, bagaimana kolaborasi yang sinergis antara para pihak tadi. Tidak hanya takmir, tadi ketua takmirnya sudah menyampaikan berbagai keragaman ya. Saya senang karena keragaman itu di tempat lain itu masih bermasalah, masih gitu ya. Walaupun toleransi dan sebagainya Indonesia cukup baik angka kuantitatifnya, tetapi masih ada bermasalah. Karena itu aku tolak Pak Katim ini, tolong hal-hal itu diangkat, diamplifikasi cerita itu. Bagaimana dalam sebuah kepengurusan ada keragaman ya, paham keagamaan di situ, semuanya akur, semuanya tidak ada saling gontok-gontokan bahasa tadi itu, dan seterusnya. Kemudian keragaman dalam idaroh ya, kepengurusan tadi itu. Tidak hanya all men gitu, yang sering kita dengar takmir ya bapak-bapak lagi. Kalau kami mengadakan pelatihan, assalamualaikum ibu-ibu, nggak ada ibu-ibu di sini ya gitu. Tapi dalam kepengurusan mir, jadi ada perempuan. Jadi sebetulnya juga bisa diajukan masjid ramah perempuan dan anak Pak. Ini. Banyak hal ya. Gitu ya. Jadi kami melihat ini kolaborasi yang tentu saja sangat sinergis, sangat baik di antara unsur-unsur yang saya strengthen juga tadi. Dan tentu saja masyarakat, dukungan masyarakat yang sedemikian, mohon maaf, ini harus berpanas-panas dan duduk di bawah. Sejatinya inginnya semuanya bisa berlindung dari panas. Nah, Bapak Ibu yang harus ditegaskan adalah, ya, yang harus penting ditegaskan, Ampera itu bukan rumah makan. Ampera itu bukan lomba-lombaan semata, gitu ya. Bukan idol gitu, kan suka ada idol gitu ya. Lalu nanti juaranya dapat hadiah apa? Bukan itu. Tetapi ini adalah bentuk pembinaan. Ampera adalah bentuk pembinaan kemasjidan. Nah, yang kedua, pembinaan itu tidak semata hal kaitan riayah. Riayah itu sarana prasarana pemeliharaan yang mungkin tampak keluaran gitu ya. Karena gemerlap, tinggi, keren gitu ya. Bukan hanya itu. Tapi yang juga sangat penting adalah sisi idaroh, sisi pengelolaan, manajemen, perencanaan, keuangan, termasuk evaluasi. Makanya saya senang tadi cerita ketua yang menceritakan pengurus ini terdiri ragam. Nah, itu isi idaroh ya. Bagaimana? Karena beda Pak. Kalau yang ngurus ini bapak kepala semua, kebijakan itu agak apa ya? Agak keras sedikit gitu. Tapi kalau ada di situ ibu, sentuhan ibu-ibu akan berbeda. Karena yang merasakan kebutuhan di belakang, di baris-baris belakang, ibu-ibu yang pengurus akan bercerita lain. Oh iya, butuh penghalang ini, butuh ini, atau ke toilet butuh ini, atau rasa kebutuhan terhadap anak misalnya ya. Ketika ada anaknya tidak terlalu tinggi, cari keran itu ketinggian gitu ya. Jadi harus. Nah, hal-hal seperti itu ketika di dalam idaroh, dalam kepengurusannya itu ada, maka akan mewarnai kebijakan-kebijakan di masjid itu. Dan yang paling penting adalah soal imaroh. Ya, dalam manajemen masjid idaroh, imaroh, riayah. Nah, kami dalam penilaian ini ada format tersendiri yang kami buat. Ada unsur idaroh, imaroh, dan riayah. Kalau dalam konteks masjid percontohan, tekanannya pada imaroh. Gitu. Jadi kira-kira begini, masjidnya keren, masjidnya ini, tetapi kegiatannya nggak ada tuh buat apa? Gitu. Itu sayang sekali gitu. Kadang ada yang besar sekali, mewah banget gitu ya, ada AC-nya macam-macam, tapi ya kegiatannya hanya sholat 5 waktu selesai. Gitu. Sementara yang penting yang menurut kami itu perlu dilaksanakan sebagaimana perintah tadi, ayya'muru masajidallah. Bagaimana memakmurkan masjid-masjid kita. Jadi kami sangat senang tadi cerita-cerita berbagai kegiatan yang beragam juga dan melibatkan banyak unsur, itu sangat kami hormati, sangat kami apresiasi.
Ya, kemudian ya tentu saja saya senang, kami sangat impresif ya, sangat mendapatkan walaupun ini belum ya. Saya nanti sudah pesan nih, setelah ini saya izinkan untuk keliling sini untuk mengetahui ini dan sebagainya. Sekali lagi bukan nggak percaya dengan eviden yang diberikan kemarin melalui link yang diberikan ataupun tidak yakin dengan itu, tapi ingin tadi itu ainul yakin dan akan mendapatkan banyak pelajaran lebih, Pak. Saya tadi banyak bicara dalam perjalanan sini 2 jam ini. Melihat foto, melihat video, oh keren gitu ya. Tetapi kadang begitu datang ke lapangan, perasaannya berbeda. Nggak sekeren yang diceritakan kira-kira gitu. Ada boleh jadi ada yang lebih daripada sekedar apa yang diceritakan. Gambar memang bicara banyak, tulisan juga bicara. Tetapi datang merasakan, itu wow efeknya itu terasa gitu ya kira-kira. Jadi kalau nanti izinkan kami akan keliling Pak Bupati ini untuk meyakinkan, dan karena begini. Ampera tahun ini berbeda dengan 2016 yang waktu itu hanya Masjid Agung. Kali ini semuanya diperlombakan. Jadi sekitar 700.000 masjid semuanya ikutan kira-kira gitu. Kecuali Istiqlal dan MBZ Solo itu tidak diikut sertakan, dikeluarkan. Ataupun Masjid IKN karena itu belum ikut sertakan, belum jadi juga. Nah yang lainnya disertakan. Jadi Masjid Raya Al Minangkabau ini, ya yang baru ganti nama ini, itu bertemu dengan Masjid Raya lainnya se-Indonesia ini. Dan cukup masuk ya, salah satu nominasi. Ingat ya, kami datang itu dalam rangka melihat nominasi ini, calon ini, untuk nanti kita tetapkan apakah jadi masuk atau jadi.